Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Bagaimana kabarnya sahabat semua di hari ini, di hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Semoga sahabat semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dilimpahi kebaikan, keberkahan, keselamatan. Dan andai kata ada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, video ini baik yang secara langsung di IG Live atau di tayangan ulangnya di IGTV atau kemudian di tayangan YouTube atau mendengarkan audionya di Spotify, saya harapkan sahabat semua dalam keadaan sehat, dan mungkin ketika mendengarkan atau menyimak video ini dalam keadaan kurang sehat, sedang isolasi mandiri dan sedang berjuang untuk memulihkan diri agar bisa mengalahkan virus COVID yang ada di dalam tubuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan sedikit kontribusi di dalam meningkatkan imun tubuh sahabat semua. Siapa tahu nih melihat hijau-hijau di belakang, melihat atau katakanlah mendengarkan aneka tayangan terkait urban farming yang saya sampaikan, siapa tahu bisa membuat sahabat semua menjadi lebih bersemangat. Selamat sore Kak Sylvia, sudah hadir, terima kasih. Hari ini saya mau ngobrol seputar ini nih sahabat semua. Saya sematkan di kolom komentar ya. Buat yang mungkin kelewat judulnya apa, saya lagi mau ngobrolin soal ini. Ya, itu yang mau saya obrolkan, yaitu tentang keseruan yang terjadi hari ini sahabat semua. Harapannya sih kejadiannya minggu lalu. Jadi saya cerita apa adanya aja ya, ketika saya mulai terlibat dengan sebuah startup, sebuah usaha, sebuah upaya dari anak bangsa untuk berkontribusi positif di dalam membantu mengurangi pemakaian kemasan sekali pakai di negeri ini. Keren banget. Jadi saya sudah beberapa kali melihat teman-teman memposting tentang apa yang mereka lakukan bersama sebuah aplikasi yang namanya Siklus ini gitu. Saya sempat melihat ada foto-foto sepeda motor yang kemudian membawa isi ya. Jadi isi dari hal-hal yang biasanya kita beli sehari-hari. Ya, secara umum aja ya, biasanya kita kan pasti menggunakan sabun untuk mencuci baju ya, untuk kemudian mencuci piring, atau kemudian untuk membersihkan lantai, atau katakanlah memakai sabun buat keseharian kita, pakai sabun katakanlah sabun mandi atau kemudian sampo dan sebagainya. Ya mungkin kita belum sampai di levelnya Om Gobin ya, yang kemudian sudah bisa tidak memakai itu semua. Tapi selama kita masih memakai itu, biasanya kita pasti memakai kemasan ya, pasti pakai kemasan, dan sangat jarang yang kemudian kita menyimpan kemasannya. Artinya semuanya menjadi kemasan sekali pakai. Wih, ada Bu Dokter Raisa, apa kabar Kak Raisa? Wih, ada Kak Judit juga ini, sahabat pengompos kita. Semoga semuanya sehat-sehat ya kakak-kakak, lama kita nggak ketemu ini. Iya, jadi saya sudah beberapa kali melihat postingan teman-teman yang menggunakan jasa dari Siklus Refill, @siklus_refill, itu Instagramnya sudah saya tuliskan di kolom komentar saya. Saya sudah beberapa kali melihat, namun belum klik gitu ya untuk tergerak mau ikutan pakai gitu, mau ikutan kemudian isi ulang. Namun sampai pada suatu hari minggu lalu ada postingan dari yang saya lihat di timeline saya, salah satu sahabat, terus kemudian saya tergerak. Iya ya, asik juga ya kalau kemudian saya bisa mengisi ulang sebagian dari apa-apa yang saya gunakan sehari-hari. Yang paling gampang deh, kami selalu membeli minyak goreng misalnya. Minyak goreng masih menjadi bagian dari keseharian kami masih menggoreng, kami masih menumis, masih menggunakan minyak buat makanan kami sehari-hari. Dan selama ini saya mencoba, katakanlah misalnya belanja ke pasar, saya selalu beli yang botol gitu ya. Jadi karena saya merasa kalau saya beli yang botol seliter maupun 2 liter, itu saya masih bisa pakai lagi botolnya. Minimal saya bisa pakai buat ekoenzim, minimal saya bisa pakai buat katakanlah isi ulang pupuk cair saya gitu. Saya masih bisa menggunakan botol-botolnya untuk apa yang saya pakai. Ini Bro Ivan kayaknya nih. Gimana Mas Bro? Lama kita gak ketemu, mudah-mudahan usaha ikan-ikan dan teman-temannya lancar.
walaupun kemudian di masa ini pasti masih banyak yang membutuhkan pangan, semangat terus Mas Bro. Nah, balik lagi ke perjalanan refill saya bersama Siklus Refill. Jadi saya merasa bahwa saya itu, kami sekeluarga itu banyak banget memakai consumable seperti ini gitu. Jadi katakanlah ya itu minyak goreng, terus apalagi sabun cuci piring, ada lagi katakanlah ya sabun cuci buat baju gitu ya. Nah, itu yang kemudian selalu saya gunakan sehari-hari. Terus ya memang banyak kemasannya, tapi ya contoh tadi minyak goreng itu saya selalu bagaimana caranya kemudian pengennya sih pakai yang botol gitu ya, supaya kemudian saya bisa pakai lagi. Jadi prinsip memakai ulang itu seperti sudah menjadi bagian dari keseharian saya, walaupun saya secara jujur belum bisa menerapkannya 100% atau katakanlah di atas 70% sebagaimana beberapa teman-teman praktisi zero waste yang angkat jempol super jempol lah buat teman-teman yang kemudian sudah berhasil katakanlah mungkin say no to kemasan plastik dan sebagainya. Kalau saya masih menggunakan plastik, tetapi ada sebuah prinsip bahwa sedapat mungkin plastik yang saya pakai itu akan saya pakai ulang lagi. Namun kan ada beberapa plastik yang tidak mudah buat dipakai ulang, misalnya plastik bekas deterjen misalnya, atau plastik bekas sabun cuci piring misalnya. Itu tidak mudah dipakai lagi. Nah, ketika saya lihat postingan teman saya ini, kok tiba-tiba saya kayak ada klik gitu ya, ada sebuah golden moment, ada sebuah aha gitu ya. Saya mau coba gitu aplikasi ini. Akhirnya saya buka handphone, kemudian saya coba cari aplikasinya. Ada namanya Siklus gitu ya, Siklus warnanya dengan logo warna biru yang berputar seperti itu. Dan kemudian si aplikasi ini saya pasang, saya langsung lihat, saya coba browsing, wih keren ya, begitu saya lihat. Nah, yang menarik adalah teman-teman memang perlu buka sendiri sih aplikasinya, langsung aja deh ke Play Store atau saya nggak tahu kalau di di iOS apakah sudah ada aplikasinya, karena saya pemakai Android. Nah, di Play Store itu di dalamnya yang menarik adalah barang-barangnya. Konten-konten yang kemudian yang ada di dalamnya itu adalah konten-konten yang kalau teman-teman konversikan, katakanlah punya pengalaman beli barang itu harganya nggak jauh beda gitu. Wah, berarti sama aja dong Mas. Nah, di situ kuncinya justru karena sama saja, berarti ngapain saya beli kemasannya? Itu yang kemudian membuat saya menjadi semakin bersemangat. Iya juga ya, selisihnya contoh deh, harga hari ini ya per saya posting ini, mungkin nanti tentu katakanlah ini ditonton setahun lagi, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi bisa jadi berbeda harganya. Tetapi harga ketika saya posting cerita ini, misalnya katakanlah paling gampang minyak goreng deh, merek boleh apa saja ya. Jadi Siklus itu bekerja sama dengan produsen consumables keseharian kita yang besar-besar mereknya. Dan contoh minyak goreng kan, karena kalau buat saya sih, saya minyak goreng merek apa aja nggak ada masalah gitu. Jadi apa saja asal itu minyak goreng saya pakai gitu. Nah, harga minyak goreng berapa sih biasanya? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Biasanya kalau beli minyak goreng berapa 1 liter atau 2 liternya berapa? Nah, ada Kak Ratri Uli, apa kabar Kak Ratri? Nah, biasanya saya kalau minyak goreng itu yang saya langganan itu saya beli 2 liter. Antara 1 atau 2 liter, harganya kisaran antara 15.000 sampai 16.000 seliter. Sama apa sama? Nah, saya katakanlah misalnya saya beli 2 liter, harganya berarti sekitar 32.000. Di Siklus berapa? Kalau nggak salah 31.000. Asik kan? Kok asik Mas, kan sama harganya. Buat saya berbeda. Kenapa saya bisa isi ulang dengan harga segitu? Saya itu nggak bisa bawa botol kosong minyak goreng saya ke pedagang di pasar, tolong dong isiin ulang minyak goreng saya. Jadi botol minyak goreng yang ada di tempat kakak atau di tempatnya Mas, nggak usah saya bawa pulang gitu. Ya mungkin katakanlah bisa, mungkin orangnya cuma, ini orang agak-agak sedeng kali ya, ngapain sih beli minyak goreng cuma pindah kemasan doang. Tapi kan kemasan yang ada dia diapain? Belum tentu orang itu adalah praktisi lingkungan, pasti akhirnya masuk ke tempat sampah lagi. Nah, begitu ada si aplikasi Siklus ini, ternyata
harga yang sama saya dapat keuntungan lebih banyak. Keuntungannya apa? Saya bisa pakai isi ulang, saya bisa pakai kemasan saya sendiri, saya bisa pakai botol minyak goreng bekas yang 2 liter yang pernah saya beli sebelumnya, saya beli 2 liter lagi dengan harga yang sama. Itu baru minyak goreng. Saya coba beberapa item hari ini. Jadi kalau teman-teman lihat postingan Instagram saya hari ini, itu saya lagi happy banget. Karena apa? Saya kemudian bisa isi ulang sabun cuci yang buat mesin cuci, ya. Jadi sabun cair buat mesin cuci. Harganya so-so lah. Saya beli langsung 2 liter. Langsung kemudian harganya kurang lebih sama. Lalu saya beli, nah yang pasti kita biasanya setiap hari pakai, sabun cuci piring yang warnanya hijau. Mereknya bisa apapun ya, tapi kemudian dengan konversi harga 1 liter, ketika saya pikir-pikir, saya biasanya beli itu kemasan kayaknya nggak sampai 1 liter deh, ya sekitar 800 mili gitu ya, harganya pun sudah sekian belas ribu. Nah ini dengan harga yang sama saya dapat 1 liter, ini jelas lebih murah, plus tidak pakai kemasan. Saya bisa pakai botol minyak goreng saya yang sudah saya cuci, saya isi ke situ. Jadi teman-teman kalau lihat di foto di saya sudah naikin ke YouTube juga liputan saya sore hari ini, siang hari ini, pagi menjelang siang ketemu sama driver siklus ini di depan rumah saya. Itu botolnya sama semua ya, itu botol minyak goreng yang saya kumpulin karena saya pikir kalau selama ini masih bentuknya botol, saya masih bisa pakai gitu. Saya masih bisa pakai botol minyak goreng saya buat isi ulang yang apapun yang saya mau gitu. Dan teman-teman kalau lihat pilihannya menyenangkan sekali buat saya ya. Tapi bisa jadi teman-teman yang sevisi, yang sudah meniatkan untuk mulai mengurangi kemasan dari rumah Anda sendiri. Katakanlah kita gemes nih sama lihat tumpukan sampah, lihat sampah yang menggunung segala macam. Ya, kita memang tidak punya kontrol terhadap kebijakan pemerintah, tapi kita bisa punya kontrol terhadap apa yang kita keluarkan dari rumah kita, apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ketika ini bisa saya lakukan dan it works, harga yang ada di aplikasi dengan harga yang saya bayarkan ke drivernya atau ke kurirnya siklus itu sama persis. Dan nah, tapi saya boleh cerita dulu ya, mungkin kalau teman-teman siklus nonton gitu ya, jadi masukan aja. Jadi mungkin karena ini sedang berkembang dan peminatnya banyak, teman-teman kalau masuk ke Instagramnya followernya udah 45 ribuan saat ini nih di bulan Juli ini. Jadi mungkin pesan saya waktu itu ke skip gitu. Jadi saya nungguin hari Kamis kemarin, kok nggak datang. Saya udah excited nih, udah kemudian kalau datang gue mau liput, gue mau foto-foto kayak teman-teman yang lain gitu. Kok nggak datang gitu ya. Terus ayo dah, mungkin besok kali, mungkin lagi sibuk. Positif dong, berpikir positif. Maksudnya punya sebuah pemikiran bahwa pasti ada terjadi hal baik lah, baik-baik aja gitu. Hari Sabtu nggak datang juga, hari Minggu nggak datang juga, hari Senin akhirnya saya cek di aplikasi saya gitu. Loh, kok udah selesai? Wah, ini pasti ada glitch nih. Nah, saya sebagai pengguna teknologi memahami bahwa sometimes kadang-kadang terjadi sesuatu yang di luar kehendak kita dalam hal teknologi ini. Jadi akhirnya saya dengan niat baik saya screenshot, saya kemudian kontak lewat WhatsApp CS-nya, dan CS-nya itu cukup responsif gitu ya. Terus saya katakan bahwa orderan saya kok belum sampai gitu. Terus saya kasih screenshotnya, sudah minta maaf dan baik Kak, akan segera dijadwalkan datang di hari ini, hari Kamis ini, tanggal 15 Juli 2021 ini. Oke, sip lah. Ya akhirnya ya buat yang minggu lalu saya beli minyak goreng lagi akhirnya di warung sebelah, cari yang botolan juga tetap. Nah, setelah dan hari ini akhirnya hari itu tiba, saya dikontak oleh kurirnya dan bilang, Pak, saya sudah dekat rumahnya. Wih, keren, mantap. Tahu-tahu ternyata si kurirnya udah sampai depan rumah sekitar 5 menit ketika saya terima pesan itu. Pak, saya sudah di depan rumah gitu. Wah, begitu saya ngintip, oh iya bener ada orangnya gitu. Terus istri saya juga, kan saya udah cerita sama istri saya kan tentang hal ini dan dia juga semangat banget untuk urusan isi ulang ini. Terus akhirnya kami ke depan, kami lihat walaupun motornya bukan sebagaimana yang saya bayangkan yang ada dispensernya, tapi si kakaknya ini, yang kakak kurirnya ini, dia membawa jerigen-jerigen yang kemudian berisi kemasan-kemasan isi ulang itu. Ketika saya tanya, Kak, ini poskonya ada di mana gitu? Ada di Tebet. Di Tebet. Itu mah deket banget. Wah, saya happy sekali ketika kemudian di Tebet mah deket. Wah, ini udah minyak goreng sudah akan diisi ulang terus. Wah, ini sabun cuci piring ya. Wah, ya sudahlah, kita berbahagia dengan
dengan siklus yang mari kita dukung gerakannya siklus yang ingin membantu mengurangi sampah. Menariknya di aplikasinya kalau teman-teman coba pesan terus kemudian submit gitu ya, nanti akan ada fotonya tuh. Saya kemarin telat capture aja gitu, ada fotonya yang bilang bahwa selamat, Anda sudah mengurangi sekian saset. Kalau nggak salah waktu itu saya menurut perhitungannya beliau, si aplikasi ini, saya sudah mengurangi sekitar 20-an saset. Bayang nggak teman-teman, 20-an saset tuh banyak buat kita yang setiap hari pakai sesuatu yang bersaset. Ya fair-fairan aja lah, kita makan mie instan misalnya, atau kita pakai ya itu kemasan-kemasan kita sehari-hari yang buat mandi, apalagi misalnya ya belum kalau teman-teman mungkin suka ngopi apa segala macam, berapa saset yang sudah kita keluarkan setiap harinya. Dan hari ini saya memulai sebuah gaya hidup baru. Sudah ada infrastrukturnya teman-teman, sudah ada infrastrukturnya untuk kita kemudian bisa mengurangi kemasan untuk consumables kita sehari-hari bersama Siklus Refill. Kepada teman-teman yang membuat aplikasi ini, saya ucapkan selamat, acungi jempol, super salut dengan idenya dan kemudian bisa mengeksekusinya. Niscaya ide seperti ini banyak yang memiliki, tapi teman-teman Siklus Refill berhasil mengeksekusinya. Sangat salut, tepuk tangan, applause luar biasa buat teman-teman dari Siklus Refill. Dan buat para perusahaan besar yang ada di belakangnya, teman-teman bisa lihat di aplikasinya. Jadi itu ada Siklus bekerja sama dengan ada perusahaan ini. Saya juga mengucapkan salut, terima kasih. Niscaya tidak mudah untuk mentransformasi kebiasaan selama ini. Udah kita bikin kemasan aja gitu. Nanti kan kita misalnya mungkin teman-teman perusahaan punya dana CSR, ya udah ntar kita gelontorin buat penanganan sampah, lingkungan apa segala macam. Sahabat semua, para pemilik perusahaan, berdasarkan apa yang saya pelajari, kebetulan saya mentor saya Mbak Wildayanti adalah seorang yang gigih banget. Sejak saya kenal pertama kali mungkin 6 tahun yang lalu sampai hari ini, beliau sangat gigih berada di sebuah ladang pertempuran, battlefield yang mungkin nggak semua orang berani ngambil di sana dan mau ngambil di sana, yaitu mengurus persampahan di negeri ini gitu. Namun karena kegigihan beliau sekarang channelnya sudah kemana-mana, mau ke kementerian kah, mau kemudian ke dinas-dinas kebersihan, mau kemudian ke area manapun gitu ya, ke perusahaan, ke apartemen, pokoknya urusan persampahan beliau melakukan edukasi dan memberikan solusi. Jadi semua sampah, nah kuncinya ada di sini sahabat semua. Ini yang nggak bisa ditawar. Hampir di semua tulisannya Mbak Wilda pasti ujung-ujungnya ini, yaitu apa? Pemilahan sampah di sumber. Jadi ini adalah kata kuncinya, edukasi, pemilahan sampah di sumber. Itu yang perlu dilakukan pertama kali. Dan saya bersyukur selama 6 tahun ini sejak Mbak Wilda membawakan komposter skala rumah tangga ke rumah saya, yang mungkin nanti kalau saya posting lagi, yaitu komposter butut saya, tapi dia sudah berjasa sangat banyak. Itu yang sudah berjasa melakukan proses composting di rumah saya selama 6 tahun terakhir ini. Dan itu yang perlu kita lakukan bersama sahabat semua. Makanya saya ketika bisa berkolaborasi dengan si Siklus Refill ini, dengan aplikasi Siklus Refill, saya sangat senang. Makanya udah deh, ini udah ada jadwal agenda ngobrol sore ini, ada agenda menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Tapi buat yang kali ini saya mau sharing tentang Siklus Refill ini deh. Mumpung semangatnya masih kerasa, masih menggebu-gebu, dan bisa jadi ini akan terus berulang perasaan ini. Karena apa? Bisa itu impian teman-teman zero waster gitu ya. Teman-teman praktisi zero waste itu sangat mengharapkan ada infrastruktur seperti ini. Tentu ada beberapa toko yang sudah menerapkan ini. Saya tahu misalnya ada salah satunya di Bintaro misalnya. Itu ada sebuah toko yang memang jual bulk. Bahasa Inggrisnya sih bulk gitu ya, BULK. Bacanya apa ya? Bulk kan? Bukan bulk ya. Jualan bulk gitu ya. Jadi deterjennya curah, sabun cuci piringnya curah, berasnya curah, gulanya curah. Jadi semua curah dalam satu toko, itu curah semua. Nah, itu sudah ada di Bintaro. Pertanyaannya adalah, perjalanan saya dari sini ke Bintaro kan lumayan gitu ya. Jadi itu masih jadi pertimbangan. Tapi ketika ada sebuah solusi, ada sebuah startup yang memfasilitasi kita para zero waster, orang-orang yang mulai peduli terhadap lingkungan, untuk
mau dan bisa mengisi ulang kebutuhan hariannya yang pasti dibutuhkan selama kita hidup, selama kita masih punya anak, selama kita masih berkomunitas, berketurunan, kita pasti butuh bersih-bersih dan sebagainya. Itu sudah ada, sahabat semua. Dan sahabat semua, silakan yuk bergabung. Kalau ada aplikasi yang lain, katakanlah setelah tayangan ini terus ternyata bermunculan siklus-siklus refill yang lain, wah, kita dukung yang manapun. Siklus refill oke, mungkin ada aplikasi baru yang kemudian mendukung itu oke banget, karena di dalam urusan persampahan udah apa ya, semakin banyak yang mau ngurusin semakin bagus gitu ya. Jadi ibaratnya saingan-saingan ini banyak-banyakan mengolah sampah, yuk banyak-banyakan, wah aku mengolah sampah lebih banyak dari kamu, bagus, itu bagus banget, sangat didukung. Jadi kalau mau saingan di urusan persampahan sangat diharapkan lah. Jadi semakin banyak yang mendukung, semakin teman-teman punya infrastruktur seperti itu. Katakanlah nih ada Bang Yulian nih, salam hormat Bang, abang kelas saya yang luar biasa ini, Pak, hari-harinya sebagai Pak Polisi dan juga tentu sambil mendidik anaknya secara mandiri. Wah, salut banget. Bang Yulian misalnya sebagai terakhir Kapolres ya Bang ya, dengan kuasanya sebagai Kapolres bisa saja kemudian Bang Yulian ini menggerakkan anggotanya, anak buahnya, mulai hari ini wah, di kesatuan saya semua sampah wajib dipilah. Tidak boleh kemudian sampah organik dan sampah anorganik terkumpul jadi satu. Yang melanggar push up. Nggak tahu nggak ya? Nggak tahu. Apakah begitu ya Bang caranya ya? Tapi artinya sangat bisa digerakkan seperti itu. Gitu. Saya jadi ingat suatu hari saya pernah diundang ke beberapa kesatuan untuk kemudian memberikan advice atau nasihat, katakanlah di dalam sebuah kesatuan, sebuah kompi gitu ya, katakanlah teman-teman tentara itu kan di dalam sebuah satuan itu tinggal atau bekerja berkegiatan mungkin sekitar antara 200 sampai 300 orang. Itu kan semua menghasilkan sampah. Nah, salah satu isunya adalah memang sampah ternyata di kesatuan-kesatuan tersebut. Karena apa? Biaya pengambilan sampah itu gede setiap bulannya, bisa jutaan gitu ya. Nah, ada yang terus bertanya kepada saya gitu, yuk coba dong datang, solusinya gimana? Saya datang ke kesatuannya, saya bilang, Mas bro, lu punya kesatuan segini luas dengan lahan segini banyak, tinggal eksekusi aja. Gimana cara eksekusinya? Dia rencananya udah mau bikin bangunan pemilihan sampah segala macam. Itu bagus banget. Tapi sebelum itu dilakukan, sebelum bangunannya jadi, edukasinya udah harus mulai jalan. Aku bilang begitu. Edukasinya sudah mulai harus jalan, pemilihan sampah sudah harus dimulai, dan sehingga ketika bangunannya jadi itu bisa berjalan. Kalau enggak mangkrak, banyak banget. Ya maaf aja, saya sih tidak pernah berhadapan langsung, namun ceritanya itu terjadi. Proyek-proyek yang bagus, prestisius, pengolahan sampah segala macam akhirnya berhenti. Karena apa? Karena edukasinya tidak dimulai sejak awal gitu. Edukasinya itu tidak dijalankan. Nah, sampai hari ini sih masih belum ada tindak lanjut ya, karena teman saya pindah ke kesatuan lain. Kebetulan beliau pimpinannya, dan kalau di TNI itu kan rotasinya cepat ya, jadi kemudian ya beliau udah nggak di sana lagi gitu. Nggak tahu apakah kebijakan ini akan diteruskan oleh penerusnya dan sebagainya. Tapi intinya sahabat semua, pertama sekali lagi saya sangat apresiasi dengan aplikasi Siklus ini, dan saya mengajak sahabat semua untuk bergabung. Ini saya nggak di-endorse sama Siklus Refill, nggak, ini betul-betul sharing dari hati. Saya bersyukur banget ada aplikasi Siklus Refill ya, suatu hari bisa kolaborasi, senang banget. Tapi intinya adalah ini adalah sebuah aplikasi yang perlu kita dukung, dan teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk kemudian langsung menginstal aplikasinya, follow Instagramnya, dan dapatkan inspirasi dari teman-teman Siklus di sana. Dan sambil berjalannya tentu saya tetap mengajak sahabat semua untuk yuk kita mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita. Yang sampah rumah tangganya bisa teman-teman olah sendiri. Saya punya sebuah pelatihan, kalau teman-teman bingung caranya, saya udah pilih Mas, saya bagaimana caranya, saya punya pelatihan secara online. Ya walaupun sebenarnya sih langkah-langkahnya ada di channel YouTube saya ya, mampir aja ke channel YouTube saya di Rumah Hijaunet. Di situ saya udah kasih 8 langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk kemudian bisa memilah atau mengolah sampah rumah tangga teman-teman semua. Dari mulai yang paling simple, menggunakan lubang organik, menggunakan katakanlah kompos pot segala macam, sampai kemudian yang paling canggih gitu ya. Canggih kenapa? Karena ada alatnya. Ya itu juga saya kebetulan praktisi, saya menerapkan seberapapun skalanya kurang lebih sama. Karena intinya ada di pemilahan, ada di pemberian mall, dan kemudian pemberian pengebul.
Setelah itu apa? Konsistensi. Nah, ini dia. Makanya saya bikin grup Sahabat Rumah Hijau namanya. Si grup Sahabat Rumah Hijau ini itu isinya teman-teman yang pernah saya bantu pasang instalasi hidroponik seperti ini, juga yang pernah saya bantu untuk mengadakan komposter di rumahnya. Di situ kita saling sharing lah mengenai kegiatan urban farming masing-masing. Terus saya posting kan kesenangan saya di grup saya itu. Saya tanya siapa yang udah pakai siklus. Oh, ternyata sudah ada beberapa teman yang sudah pakai. Dan ada beberapa teman yang belum, yang benar bertanya gimana caranya itu. Semoga kebaikan ini menular sahabat semua. Dan iya bener bro Ivan, aku juga gak nyangka. beneran banget. Wah senang banget. Dan ya karena di Jakarta mas bro, dan katanya kan aku tanya ada berapa sih kurirnya yang ikut, ada 40. Jadi artinya kan banyak, kan ada 40 kurir, artinya ya salah satu ke tempatnya mas bro Ivan oke aja lah gitu. Jadi mas bro kalau punya kemasan jangan dibuang ya. Langsung kita siapkan untuk refill. Ya paling enggak kita mulai, ya semua ada tangganya ya teman-teman ya, untuk kemudian menuju lingkungan yang lebih baik. Semua ada baby step-nya, ada langkah-langkah sederhananya. Termasuk kalau kita sudah bisa mulai ngurangin satu kemasan aja satu hari, itu kan luar biasa banget ya. Saya senang banget. Mudah-mudahan Bro Ivan ketularan. Air mineral aja nggak tahu nih apakah kemudian yang bermerek-merek besar sudah bikin ya. Dan maksudnya itu kan bisa katakanlah isi ulang itu kan kita tetap beli galonan besarnya kan, bukan tukang airnya yang si merek ini yang datang ke rumah gitu. Nah ini kan ada yang bawa bulknya kemudian sampai di rumah kita. Wah ini menyenangkan sekali. Nah ini baby step kita sahabat semua, teman-teman, ketika bisa sekali aja dalam sebulan ini bisa melakukan refill dengan siklus, sudah berapa banyak saset dan kemasan yang teman-teman kurangi. Kalau dalam sebulan sudah bisa 2-3 kali sesuai dengan kebutuhan tentunya, wow. Ya mungkin manggil siklus nggak usah sering-sering, langsung aja siapin jerigen 5 liter, langsung beli per 5 liter, minyak goreng 5 liter, katakanlah beli sabun cuci piringnya 5 liter, langsung 5 liter semua aja, kenapa tidak gitu. Dan teman-teman siklus ini siap kok memenuhi kebutuhan kita. Jadi sahabat semua, siap untuk mendukung lingkungan kita dengan cara mengisi ulang. Wih, mas bro, install deh aplikasinya. Itu betul-betul minyak goreng dengan merek yang mungkin teman-teman biasa pakai, cuma bedanya dia banyak aja gitu. Sama, komposisinya sama, bedanya cuma nggak pakai kemasan. Kadang-kadang gini kan, ya ada sih orang yang kemudian dia kemasan base gitu. Jadi kita beli sesuatu tuh kalau bisa ada labelnya. Kalau nggak pakai labelnya kayaknya kurang keren gitu. Yaitu manusia sugesti, ada lah di sekitar kita seperti itu. Cuma ketika kita sudah mulai terbiasa hidup secara esensi, kita tahu bahwa sebenarnya semua produk kurang lebih sama lah. Yang memang membedakan memang ketika kita menggunakan. Jadi apakah kualitasnya sama? Silakan buktikan sendiri. Kalau buat saya nggak ada bedanya. Itu justru jauh lebih keren, karena dengan harga yang sama saya bisa dapat barang yang sama, bahkan mungkin lebih banyak tanpa kemasan. Itu kunci. Baik sahabat semua, terima kasih Bro Ivan, ada Kak Rizky juga, terima kasih sudah ikut hadir di Ngobrol Sore hari ini. Bukan berkaitan dengan urban farming, tetapi berkaitan dengan go green, dengan membantu bumi kita jauh lebih berbahagia melalui langkah-langkah kecil kita bersama. Sekali lagi, applause buat teman-teman Siklus Refill, semoga sukses, semoga semakin berkembang, semoga sistemnya semakin oke di aplikasinya, dan sampai jumpa lagi di Ngobrol Sore urban farming yang lainnya. Terima kasih sahabat semua, bye. Jaga kesehatan ya.